Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah ba'd. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan wa marhaban. Kita lihat ada dua peserta ya. Nanti sambil menunggu yang lain. Kita langsung aja mulai kajian kita. An Tamim Ad-Dari. Nah, insya Allah kita masuk hadis 78 ya teman-teman ya. Bapak Budowin dan Ibu Roshidah sementara ya. Nanti sambil nunggu yang lain. Kebetulan Ibu Ruri sedang sakit. Ibu Farmawati belum ada kabar. Ibu Putri mungkin OTW ya. Dan al-hadis al-sabi' an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين والنصيحة ثلاثا. Agama ini sejatinya adalah nasihat. Beliau sabdakan qaul tersebut banyak 3 kali. Beliau ulang, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Di sini Nabi SAW mengatakan agama ini adalah nasihat. Namun nasihat yang bagaimana yang dimaksud di dalam sabda beliau ini, maka tentu bukan sebagaimana yang kita pahami. Misalkan seorang ayah menasihati anaknya, seorang suami menasihati istrinya, seorang guru menasihati murid-muridnya, seorang pemimpin menasihati anak buahnya. Bukan seperti itu. Kalau yang kita pahami demikian, itu maknanya adalah mewajangi, memberikan wajangan, memberikan petuah-petuah. Ini akan makin tampak perbedaan antara kata nasihat di dalam hadis ini dengan yang nasihat yang biasa kita pakai. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah dan juga untuk Al-Quran, kitabnya maksudnya adalah Al-Quran, dan juga untuk Rasulnya, dan juga untuk pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan juga um, kaum muslimin secara umum. Nah, lalu apa maksud nasihat itu sendiri? Maka kalau kita terjemahkan teman-teman ya, ini boleh dikasih coretan atau mungkin teman-teman bikin catatan, Pak Budawi dan Ibu Rashidah. Maksudnya adalah yaitu berbuat kebaikan. Jadi an-nasihah itu maknanya adalah berbuat baik, berbuat kebaikan. Jadi agama Islam ini isinya adalah perbuatan-perbuatan baik, itu maksudnya. Agama ini isinya adalah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik terhadap Allah, perbuatan baik terhadap Al-Quran, perbuatan baik terhadap Nabi SAW, dan perbuatan baik terhadap para pemimpin kaum muslimin, kemudian terhadap kaum muslimin secara umum. Nah, kemudian kita masuk kepada at-ta'rifu bir-rawi, yaitu sahabiyul jalil Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, wa kana lahu bintun ismuha Ruqayyah. Sahabat yang mulia Tamim bin Aus ad-Dari, beliau memiliki putri namanya Ruqayyah. Aslama fi sanati tasi'ah minal hijrah. Beliau masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah. Jadi masuknya belakangan. Maka kathiru tahajud, banyak melakukan sholat tahajud. Wa huwa awwalu man asraja siraj fil masjid. Beliau orang yang pertama menyalakan lampu lentera di masjid.
Tufiya radhiyallahu anhu sanah arba'ina minal hijrah. Meninggal di usia 40 tahun Hijriah. Nah, kemudian di sini ada ma'anil kalimat tasfiyatun nafs minal ghishyi lil mansukh lahu. An-nasihah maknanya adalah membersihkan jiwa dari bentuk kecurangan ya bagi orang yang diberikan nasihat. Ya. Karena lupa ya maksudnya ini apakah ibaratnya kalau ada kain yang berlubang maka dijahit. Kalau nggak salah itu. Jadi ini secara bahasa mungkin ya. Nah, aimatul muslimin yaitu para pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita masuk pada fawaidul hadis. Nah, ini mulai kepada al-muallif menyebutkan poin-poin yang merupakan bentuk berbuat baik kepada Allah dan berikut-berikutnya ya. Maka yang pertama al-faidatul ula an-nasihatu lillah. Nasihat berbuat baik kepada Allah. Nah, kalau kita memahami nasihat adalah mewajangi, masa kita mau menasihati Allah? Kita kan nggak mungkin. Ya. Kita mewajangi Allah. Nggak bisa ya. Tapi maknanya adalah an-nasihah lillah adalah berbuat baik kepada Allah yaitu dengan apa? Takunu bil imani bihi, yaitu dengan kita beriman kepada Allah. Wa bi ikhlasil ibadah lahu wahdahu, dan juga mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Wal amal bi ta'atihi, dan melakukan ketaatan-ketaatan yang Dia perintahkan, wajtinabi ma'siyati, dan menjauhi larangan-larangan yang Dia larang. Kemudian itu diantaranya teman-teman ya. Jadi banyak kalau berbuat baik kepada Allah banyak. Ini diantaranya adalah. Kemudian an-nasihatu li kitabihi, berbuat baik untuk kepada Al-Qur'an. Berbuat baik kepada Al-Qur'an takunu bil i'tiqad bi annahu kalamullah. Di antara adalah kita meyakini. Al-i'tiqad itu meyakini bi annahu kalamullah, kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa bi ijlalihi wa ta'dhimihi, dan memuliakannya serta mengagungkannya. Wal i'tiqad bi annahu manhaju hayah, dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah jalan kehidupan, pedoman hidup ya. Bahasa kita adalah pedoman hidup. Ya. Pedoman hidup seorang muslim adalah Al-Qur'an. Wa bi itqani tilawatihi wa ta'limihi lil muslimin, dan juga dengan membaguskan bacaannya. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan totalitas, bukan gremeng ya. Bahasanya bukan seperti kita baca baca selain Al-Qur'an, tapi harus betul-betul totalitas. Karena membaca Al-Quran adalah pahala, adalah ibadah tersendiri. Bahkan kalaupun orang tidak paham apa yang dia baca terhadap Al-Quran, tidak tahu artinya, dia mendapatkan pahala insya Allah. Wa ta'alimihi lil muslimin, dan juga mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Nah, itu diantara berbuat baik terhadap Al-Quran. Jadi bukan kita mewajangi Al-Quran, tetapi kita bagaimana sikap kita yang baik terhadap Al-Quran. Kemudian an-nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita yang baik, perbuatan baik kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Takunu bitasdiqi binubuwwatihi, yaitu dengan membenarkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal amal bi ta'atihi, dan juga apa namanya? Melakukan perintah-perintahnya. Kemudian wajtinabi ma'siyati, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian wa muhabbatihi wa tauqirihi, mencintainya, kemudian menghormatinya. Tauqir itu artinya menghormati. Wa ta'zimi sunnati, dan juga mengagungkan sunnahnya, yaitu dengan cara mempelajarinya, mengamalkannya, membelanya bila sunnah ini sunnah Nabi SAW dicela, kemudian mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, itu diantara sikap baik seorang muslim terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu sangat banyak yang lain. Kemudian yang keempat, an-nasihatu li'aimatil muslimin, berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Itu dengan apa? Takunu bitanbihim indal ghaflah, yaitu mengingatkan mereka ketika mereka lalai.
wa raddihim 'anil zulmi, dan juga membela mereka bila mana dizalimi. Nah, atau mencegah mereka dari bentuk kezaliman. Afwan, ya. Jadi kalau pemimpin kita berbuat zalim, kita cegah mereka dari kezaliman yang mereka lakukan semampu kita. Wa jam'il kalimati alaihim, ya, dan juga menyatukan satu suara untuk taat kepada mereka selama dalam kebaikan, dalam ketaatan. Kemudian yang kelima yaitu an-nasihatu li'ammatil muslimin. Berbuat baik terhadap umumnya kaum muslimin. Dengan apa itu? Di antaranya dengan takunu bi irsyadihim wa tawjihihim ila ma fihi salahuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dengan melakukan bimbingan terhadap mereka kaum muslimin, mengarahkan mereka kepada apa yang baik untuk kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka. Ya. Wa amruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka kepada yang baik, hal-hal yang ma'ruf, wa nahyuhum 'anil munkar, dan juga mencegah mereka dari melakukan kemungkaran, wadzabbi an a'radihim, membela kehormatan mereka. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang kehormatannya dijatuhkan, bukan kita ikut semakin menjatuhkan, bukan semakin kita ikut-ikutan tenggelam dalam mencela, menjatuhkan kehormatan saudara kita, tapi kita bela mereka, dan kalau tidak bisa membelanya kita diam. Nah, itu di antara sikap baik kita terhadap umumnya kaum muslim. Nah, jadi itu teman-teman ya, Bapak Budowin dan juga Ibu Rashidah terkait hadis ketujuh. Dan insya Allah sangat banyak faedah, namun kita mencoba untuk membahas apa yang ringkas saja dan disampaikan di dalam poin-poin yang ada di dalam kitab. Nah, ini yang kalau salah tidak kita baca. Kemudian hadis ke-8. Wa an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia." Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi dengan syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama itu. Yang kedua, wa yuqimus shalah, sampai mereka mau menegakkan salat. Ya, sampai mereka mau menegakkan salat. Dan yang ketiga, sampai mereka mau menunaikan zakat. Jadi perintah salat dan zakat, wa aqimus sholata wa atuz zakah, ini merupakan pilar Islam seorang hamba. Jadi selain mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu adalah menegakkan salat serta menunaikan zakat. Nah, timbul pertanyaan, di sini Nabi SAW katakan uqatilan nas, memerangi manusia. Apakah manusia yang dimaksud adalah seluruh manusia yang ada di muka bumi, yaitu seluruh orang kafir yang ada di muka bumi? Maka jawabannya tentu bukan. Terlebih kita ketahui bahwasanya orang kafir ada macam-macam. Ada namanya kafir dhimmi, yaitu kafir yang hidup di bawah perlindungan kaum muslimin, perlindungan penguasa muslim. Kemudian ada namanya kafir musta'man, kafir yang memiliki jaminan keamanan seperti turis-turis yang berkunjung ke negara-negara muslim. Turis-turis yang kafir
berkunjung ke negara muslim, ini nggak boleh dibunuh, nggak boleh diperangi. Kafir dhimmi, kita punya tetangga orang kafir, nggak boleh diperangi. Kemudian ada lagi kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai, gencatan senjata, tidak melakukan saling serang. Ini juga tidak boleh diperangi. Maka kafir, maka An-Nas, kata An-Nas, saya dimasuk oleh Nabi SAW, muqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia, yaitu adalah kafir harbi, dan dalam konteks ini adalah orang-orang kufar Quraisy. Orang-orang kufar Quraisy yang telah menyiksa kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka sendiri, ya. Sampai akhirnya mereka berhijrah ke kota Madinah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memeranginya. Sehingga kita tidak salah, jangan sampai kita salah memahami bahwasanya seluruh orang kafir harus diperangi. Enggak, bukan demikian. Tetapi adalah kafir harbi, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya, diperintahkan untuk diperangi. Artinya mereka menyerang kaum muslimin, maka mereka diperintah untuk dibalas serang sampai mereka mau mengucapkan syahadatain, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Faidah fa'alu dzalik, dan kalau mereka sudah mau syahadatain, mau sholat, mau zakat, asamu minni dima'ahum, terjaga darah mereka, wa amwalahum, maksudnya terjaga nyawa mereka dan juga harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yaitu bila mana melakukan pelanggaran di antara pelanggaran yang membolehkan darahnya untuk ditumpahkan. Nanti kita lihat di faedah insyaallah, ya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka, perhitungannya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Ta'arifu birrawi, ini sudah berlalu penjelasannya, yaitu putranya Umar bin Khattab. Nah, kemudian di sini asamu maknanya adalah mana'u wa hafidhu. Artinya darah dan harta mereka terjaga dari ditumpahkan, dari dirampas. Kemudian makna illa bihaqqil Islam, yaitu bi ayasdura minhum, bila mana ternyata mereka melakukan ma yaqtadi hukmal Islam, apa yang menjadi konsekuensi hukum Islam, muakhadatuhum bihi, yang mereka harus dihukum dengan perbuatan, dengan hukum tersebut. Min qisasin, baik berupa qisas seperti hukum pancung, au had, atau had seperti misalkan potong tangan, au gharamatu mutlaq, au nahwi dzalik, seperti gharamatu mutlaq ini kalau nggak salah tuh, jadi misalkan orang punya hutang yang sangat banyak, uh, kemudian bagaimana cara melunasinya, kalau ternyata nggak punya harta maka disita aset-asetnya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada fawaidul hadis, ya. Yang pertama adalah man nataqa bisyahadatain wa qama biwajibatid din wa lam yartakib ma yubihu damuhu faqad haruma damuhu wa maluhu. Siapa yang telah mengucapkan syahadatain dan juga telah menegakkan kewajiban-kewajiban agama, yang terpenting adalah sholat dan zakat, walam yartakib, dan tidak melakukan dosa yang mayubihu damuhu, yang menjadikan darahnya halal ditumpahkan, maka orang-orang yang sudah melakukan kewajiban seperti ini, faqad haruma damuhu wa maluhu, darah dan hartanya terjaga, haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas, haram untuk disita. Nah, kemudian yang kedua, al-faidah tsaniyah, yubahu damu syakhsi fi halatin. Darah seorang muslim menjadi halal ditumpahkan bila mana mengalami beberapa kondisi. Di antaranya az-zina ba'dal ihsan, zina setelah menikah. Ya. Jadi berlaku baik untuk seorang suami maupun istri, apakah seorang duda maupun janda. Ya. Intinya mereka yang pernah menikah atau sedang menikah, atau setelah berlalu pernikahan mereka dan ternyata jatuh dalam zina, maka dia halal untuk ditumpahkan darahnya, yaitu dengan cara dirajam. Faedah lain yang ingin saya sampaikan adalah seperti misalkan bila mana orang menikah
tapi belum sempat merasakan yang namanya jima. Seperti orang menikah, misalkan baru akan nikah, kemudian belum sempat jima, kemudian terjadi perceraian dan selesai masa iddah, atau kemudian meninggal salah satunya dan belum belum jima, maka dia tidak termasuk di dalam hadis ini. Ya. Nah, kemudian faedah yang lain adalah az-zina ba'dal ihsan. Daripada poin ini, berzina setelah menikah diantaranya adalah permasalahan orang yang berzina tetapi dia belum menikah. Maka di sini tidak sampai ditumpahkan darahnya, tidak sampai dirajam. Seperti misalkan orang belum pernah menikah sama sekali, kemudian dia berzina bahkan mungkin sering, mungkin ratusan kali. Maka orang yang seperti ini tidak sampai dirajam, dia hanya dicambuk, dan itu pun ya bila memang dia melaporkan dirinya dan seterusnya. Artinya perkara rajam, perkara cambuk dalam masalah ini perkara yang sulit, sulit sulit untuk ditegakkan karena banyak ketentuan-ketentuan. Berkaitan dengan hal ini juga adalah permasalahan liwat. Liwat yaitu permasalahan eh, seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, ya, yaitu laki sama laki. Maka baik bujang, artinya belum menikah, kemudian orang yang statusnya sebagai suami, atau mungkin duda, laki-laki dengan status apapun, maka hukumannya adalah dengan dibunuh. Dan ulama berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dirajam, ada yang mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi, ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan dipancung dengan pedang, artinya dipenggal seperti biasa. Nah, adapun lesbian, yaitu wanita wanita dengan wanita, ya, maka tidak ada hukum had di dalam Islam, alias itu hukumnya tergantung pemerintah, apakah dengan penjara 1 tahun atau 5 tahun terserah. Ya. Dan ini dibedakan karena memang antara liwat dan lesbian, ya, liwat itu kan laki sama laki, itu di sana ada dukhul, ya, maka hukumannya berat dan itu menyalahi fitrah, fitrah manusia, yaitu fitrah diciptakannya manusia oleh Allah Azza wa Jalla, yang harusnya menyukai lawan jenis tapi ternyata sesama jenis. Adapun lesbian maka tidak ada hukuman di dalam Islam, tetapi dengan takzir karena memang tidak ada dukhul, ya, tidak ada dukhul di kasus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana darah seorang muslim halal ditumpahkan bila mana dia qatlun nafsi allati harramahallah illa bil haq, membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Membunuh nyawa yang dimaksud di sini adalah membunuh jiwa muslim, membunuh jiwa muslim. Dan sebetulnya termasuk yang haram dibunuh adalah kafir yang selain kafir harbi, kafir dhimmi, kafir musta'man, dan kafir mu'ahad. Kemudian permasalahan membunuh juga tergantung. Eh, Dia ada namanya membunuh secara sengaja. Membunuh secara sengaja, maka hukumannya, misal seorang memang niat membunuh, dia memukulkan palu ke kepalanya, sengaja membunuh, sampai ada tewas, maka hukumannya dengan dibunuh juga. Kesosnya dengan dibunuh. Tapi itu pun tergantung ahli warisnya. Jadi misalkan si A membunuh si B secara sengaja, kemudian si B ini punya ahli waris, maka harus kesepakatan ahli waris. Apakah ahli warisnya ini sepakat untuk dikisos si A, dibunuh juga, atau ternyata ahli warisnya nggak usah dibunuh, kita mau harta aja. Maka di situ boleh, kalau semuanya sepakat untuk mendapatkan diat 100 ekor onta, maka mereka boleh mengambilnya dari si pelaku pembunuhan. Atau kalau mereka nggak mau juga, mereka mau damai dan mau memaafkan juga tidak mengapa. Jadi tergantung kesepakatan ahli waris. Dan itu juga harus betul-betul sepakat antara mereka semua. Jadi kalau misalkan korban pembunuhan memiliki ahli waris yang masih kecil, misalkan masih anak-anak, belum balik, apalagi masih bayi, maka harus sabar menunggu.
harus sabar menunggu sampai dia dewasa, kemudian setelah itu baru ditanyakan kepada ahli warisnya bagaimana kesepakatannya terhadap ayah mereka yang telah dibunuh, apakah dituntut kisos kepada pelakunya atau dituntut membayar diat dari pelaku, seperti itu. Kemudian ada juga pembunuhan yang mirip sengaja tapi dia tidak sengaja. Seperti contoh bila mana seorang memukulkan sapu lidi kepada kawannya, tapi ternyata sapu lidi ini bisa membunuhnya. Sapu lidi dipukulkan kepalanya, ternyata tewas. Padahal zahirnya sapu lidi tidak bisa untuk membunuh orang. Namun ternyata qadarullah dengan apa namanya? Sebab sapu lidi orang tersebut tewas. Maka ini pembunuhan yang mirip sengaja tapi tidak sengaja, hukumannya adalah membayar 100 ekor unta kepada ahli waris. Kemudian yang ketiga adalah pembunuhan tidak sengaja, yaitu seperti misalkan orang mengendarai kendaraan, kemudian dia ada orang menyeberang tanpa lihat-lihat, maka tidak sengaja sampai akhirnya tewas, maka hukumannya hanya 100 ekor unta. Nah, jadi antara yang tidak sengaja sama yang mirip sengaja tapi tidak sengaja itu hukumannya sama. Nah, kemudian yang ketiga yang membolehkan seorang ditumpahkan darahnya adalah bila mana dia murtad dari Islam, yaitu meninggalkan agama Islam ini. Artinya apa? Dulunya Muslim kemudian menjadi kafir. Nah, itu teman-teman ya. Eh, ya, jadi satu lagi ya. Nah, satu lagi faedah yaitu hadis dalilun ala, hadis ini menunjukkan bahwasanya annana naqbalu minan nas al-amal al-zahirah. Kita menerima atau kita bermuamalah terhadap manusia, kita anggap mereka sebagai muslim dengan kita melihat amalan-amalan yang zahir. Nabi SAW katakan, orang kafir tadi yang diperangi, kalau ternyata mereka masuk Islam dengan cara bersyahadatain, kemudian mau sholat, mau zakat, itu amalan zahir semua. Syahadatain, amalan zahir, amalan lisan, kelihatan. Kemudian sholat juga amalan zahir, zakat juga amalan zahir. Kita terima. Kita anggap mereka muslim. Wa nakilu sarairahum ilallahi ta'ala. Dan kita serahkan rahasia-rahasia mereka ya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa tidak pernah ada istilah Nabi SAW membunuh orang-orang munafik? Karena memang munafikun itu hidup bersama Nabi SAW. Tetapi apa namanya? Walaupun mereka kafir secara batinnya, lahirnya Muslim, mereka dimuamalahi atau Nabi SAW dan kaum muslimin bermuamalah kepada mereka dengan dianggap sebagai Muslim, ya, dianggap sebagai Muslim seperti itu. Artinya orang munafik yang walaupun mereka hidup di sekeliling para sahabat dan bahkan bertetangga dengan Nabi SAW satu kota dengan pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, muamalah Nabi SAW dan para sahabat hanya dianggap sebagai seorang muslim, tidak sampai dibunuh. Ya. Maka wanakil sarairuhum ilallah ta'ala. Kita serahkan rahasianya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sholat, ikut sholat, biar dianggap sebagai muslim. Mereka zakat dan seterusnya, dianggap sebagai muslim. Bahkan mereka ikut berperang, walaupun di dalam banyak peperangan mereka biasa menggembosi kaum muslimin. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita singkat aja ya, supaya tidak kepanjangan akhwat dari teman-teman nanti mengalami kantor yang berat. Dan inilah hadis ketujuh dan hadis ke-8. Hadis ketujuh berkaitan dengan perbuatan baik, yaitu antinun nasihah. Agama ini adalah isinya perbuatan-perbuatan baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Al-Quran, berbuat baik kepada Rasulullah SAW, berbuat baik kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan berbuat baik kepada umumnya kaum muslimin. Nah, kemudian hadis ke-8 berkaitan dengan hal-hal yang menjadikan seorang dianggap sebagai muslim secara zahir. Adapun rahasianya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla.
jika berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadikan darah seorang muslim boleh ditumpahkan, yaitu diantaranya tadi zina setelah menikah, kemudian membunuh nyawa yang tidak berhak dibunuh, dan murtad dari Islam. Nah, tadi Ibu Tri mungkin agak belakangan nih Ibu Tri ya, nggak apa-apa, nanti bisa disimak rekaman untuk ya bagian pertama tentang hadis ketujuh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat dan juga Allah berikan taufik kepada semuanya termasuk kesembuhan kepada Ibu Ruri yang belum bisa hadir mengikuti serta kelonggaran waktu dan kesempatan yang baik buat Ibu Farmawati yang uh, sampai detik ini belum ada kabar karena sempat beberapa kesempatan tidak hadir. Nah, akhirnya kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.